Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat yang banyak, nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga dimudahkan kita berjumpa kembali dalam satu majelis yang tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat dari ayat yang kita kaji, hadis yang kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita dan istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis berapa sekarang, Bu? Hadis 35 sekarang, saudara. Masih bab sabar. Bab tentang sabar, hadis 35 yang ke-35, insyaallah. Baik, kita buka hadis ke-35 dalam kitab tersebut, bab sabar, yakni berkaitan dengan kesabaran di dalam menerima cobaan, musibah. Karena bentuk sabar itu ada 3. As-sabru li ta'atillah, sabar di dalam mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyatillah, sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru 'indal musibah, atau as-sabru 'ala aqdarillah, sabar di dalam menghadapi takdir Allah. Sementara takdir ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk, ada juga. Nah, dalam hal ini takdir yang buruk itulah mungkin berupa musibah. Hadis ke-35 ini tentang musibah yang menimpa seorang wanita yang diberikan oleh Allah sebuah penyakit. Hadis yang diriwayatkan dari yakni sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa an Atha ibn Abi Rabah, dari Atha bin Abu Rabah, kan ia berkata, qala li ibn Abbas, qala li ibn Abbas, berkata kepadaku
Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Ala rikal mar'ata min ahli jannah. Maukah kau kutunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli surga? Maka fakultu, aku berkata, bala, tentu. Kata Atha bin Abu Rabah, siapa yang tidak suka dikasih ilmu, diberi pengetahuan gratis, tentu kita sangat antusias ketika ada orang yang mau memberikan kita sebuah pengetahuan ilmu, apalagi ini berkaitan dengan ilmu syar'i, yakni tentang ahli jannah, siapa ahli surga itu. Maka bukan sekedar menjawab na'am, tapi lebih tinggi daripada na'am, yaitu apa? Bala. Bukan hanya yes, tapi apa? Of course. Apa? Iya, tentu. Tentu. Kemudian qala, dia berkata, hadhihi al-mar'atu as-sauda. Inilah seorang wanita yang berkulit hitam. Ditunjukkan di situ wanita ini memang memiliki, yakni warna kulit gelap, kulitnya hitam. Di mana atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, di mana wanita itu sempat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, dan dia berkata, inni usra, sesungguhnya aku ini memiliki penyakit epilepsi atau ayan, orang bilang saja. Ya, orang tua itu bilang ayan, ayanan. Ya, epilepsi. Disebutkan di sini usra. Wa inni atakasyafu, kata wanita tersebut, dan sesungguhnya aku ketika penyakit ini kambuh sering tersingkap auratku. Karena orang yang dalam kondisi tidak sadar, dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga tidak jarang auratnya terbuka ketika kumat, ya, kumat ini, kumat. Jadi tersingkap auratnya. Fad'ullah ta'ala li, dia meminta kepada Nabi, doakan aku wahai Nabi agar penyakit ini hilang. Ini wanita yang itu berharap kebaikan atas diri, apalagi Nabi berada di sampingnya, di sisinya. Kalau seandainya Nabi SAW berada di zaman kita sekarang ini, mungkin tidak jauh beda kita seperti mereka. Apa hajat kita, mungkin bisa jadi kita datang kepada Nabi meminta, atau mungkin berdoa. Dengan doa Nabi ini, semoga apa yang kita inginkan tercapai, terkabul. Salah satunya di sini apa? Wanita ini minta supaya disembuhkan dari penyakit usrah tadi, ayat ini. Qala, Nabi kemudian bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, jika kau bisa bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'atu Allah ta'ala ayyu'afiyah, tapi jika kau mampu, aku akan mendoakan, memintakan
kesembuhan kepada Allah dari penyakitmu ini. Jadi Nabi SAW memberikan pilihan kepada wanita ini. Sementara awalnya tidak ada keinginan kecuali satu, yaitu apa? Kesembuhan. Tapi Nabi kemudian memberikan pilihan. Kalau kau sabar menghadapi penyakit ini sampai mati, berarti sembuh atau tidak? Hah? Tidak sembuh. Kau hadapi penyakit ini sampai mati, walakil jannah, bagimu surga. Tapi kalau kau mau, aku akan minta kepada Allah agar penyakitmu sembuh. Faqala, maka wanita ini berkata, asbir, karena begitu aku ingin bersabar saja. Faqala, inni atakashaf. Dan wanita ini mengatakan, tapi wahai Nabi, kalau aku kumat, kalau aku lagi pas kambuh penyakit ini, sering tersikap auratku. Fad'ullaha alla atakashaf. Mintakan kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratnya. Fada'ala, maka Nabi SAW mendoakan wanita ini supaya ketika kambuh, saat ayat epilepsi itu sedang berlangsung, Allah menjaga auratnya. Karena itu di luar kontrol manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Di kitab Ibu Bukhari nomor berapa? 2000. Yang dulu kitab yang saya kasih contoh itu, yang sama Ummu Thoriq dibeliin, nggak beli. Oh, kartu nomor berapa? 2000 berapa? Kalau yang Muslim 2576. 2576. Itu kalau Muslim Ustaz. Ya. Baik. Jadi inilah hadis yang merupakan pelajaran buat kita akan arti sebuah kesabaran, di mana kesabaran itu berbuah surga. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan faedah. Yang pertama, terkadang Allah memberikan ujian berupa penyakit Yang kedua, Allah tidak melihat manusia dari suku bangsa, warna kulit, atau tampilan fisiknya. Yang dilihat Allah adalah ketakwaan. Yang ketiga,
Yang ketiga, diperbolehkan bertawassul melalui doa orang saleh yang hadir, dalam kurung yang masih hidup. Yang keempat, balasan bagi orang yang sabar di dunia, balasan bagi orang yang sabar di dunia tatkala terkena musibah adalah surga. Yang kelima, keselamatan di akhirat lebih utama daripada kesehatan di dunia. Keselamatan di akhirat lebih utama daripada kesehatan di dunia. Yang keenam, diperbolehkan mengambil contoh seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi murid-muridnya. Yang keberapa? 7. Diperbolehkan mendoakan kesembuhan orang lain ketika diminta oleh orang yang sakit. Yang ke-8,
pentingnya memelihara kehormatan dalam kurung menjaga aurat sekalipun dalam keadaan darurat. Baik, cukup 8. Mulai dari pertama, apa tadi? Allah, kadang Allah, ya, kadang Allah memberikan ujian berupa penyakit. Ya. Ini bagian daripada fitnah, ujian. Ujian yang apa? Ujian yang buruk. Karena ujian itu ada baik, ada buruk. Fitnah itu ada khairun, ada syarrun. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah? Ayo. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kami akan membalaskan. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Fitnah sebagai suatu cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Di antara ujian keburukan itu adalah apa? Yaitu penyakit, sakit. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu ada 3 tingkat kesabaran ketika ditimpa musibah. Tingkat pertama itu yaitu wasabirina fil ba'sa, orang-orang yang bersabar ketika ditimpa kemelaratan, kemiskinan. Baru tingkat yang atasnya lagi apa? Wadh-dharra. Wadh-dharra itu apa? Penderitaan itu contohnya penyakit, sakit, dharra. Dharra itu kesempitan. Diartikan di situ penderitaan. Puncaknya adalah wahinal ba's, itu sabar yang tertinggi, sabar ketika peperangan. Kita belum nih diuji sama peperangan, belum. Karena itu tingkat sabar tertinggi. Kalau saudara-saudara kita di Palestina sudah diuji semuanya, mulai dari yang paling rendah apa? Kemelaratan. Yani al-ba's fil ba'sa, kemelaratan, udah makanan sehari-hari. Kalau kita mungkin barangkali sudah pernah diuji dengan ini, kemelaratan, kemiskinan. Tapi itu paling rendah. Lebih tinggi apa? Penderitaan, penyakit, diuji dengan sakit. Itu lebih berat daripada kemiskinan. Mending orang itu miskin tapi sehat. Kalau itu pilihan ya. Daripada sakit-sakitan, meskipun duitnya banyak. Pengen mana?
Apa yang kedua? Sehat, duit banyak, karepmu lah. Iya, orang pengennya yang gitu. Tapi kalau pilihannya adalah antara sakit dan miskin, lebih enak miskin. Yang penting sehat. Nah, yang lebih tinggi peperangan. Peperangan itu kita belum pernah merasakan ujian ini. Karena itu ujian tertinggi. Karena kematian sewaktu-waktu bisa datang. Kita tidak tahu ada rudal jatuh di tempat ini, bisa jadi. Dan itu sudah dialami saudara-saudara kita. Makanya kadang Allah memberikan ujian berupa penyakit. Namanya di situ al-dharra, itu penderitaan. Baik sakit, penyakit. Baik itu penyakit generatif atau penyakit yang datang berdasarkan keturunan atau bukan. Tahu-tahu ada wabah misalnya, ya. Itu termasuk penderitaan. Dan kita sudah mengalami. Tapi peperangan belum. Ya, baik. Yang kedua, apa tadi kedua? Allah tidak melihat manusia dari suku bangsa, warna kulit atau tampilan fisik. Yang dilihat Allah adalah ketakwaan. Iya. Seperti dalam kasus hadis ini, Ibnu Abbas memberikan contoh. Ini loh, ada seorang wanita berkulit hitam. Manusia tidak dilihat dari warna kulitnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Sementara konotasi orang yang berkulit hitam zaman dulu itu apa? Sebagai Buddha. Sampai hari ini seakan-akan begitu. Karena contohnya ada di zaman Nabi. Contoh Bilal bin Rabah, Buddha. Tapi sekalipun Buddha, kalau dia bertakwa, mulia di hadapan Allah. Jadi Allah itu tidak melihat suku, bangsa, warna kulit, tidak melihat fisik. Enggak. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, surah kedua, surah 49 ayat yang ke-13 ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Apa kata Allah? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Iya. Makanya Allah panggil, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa untha, dan perempuan. Awalnya adalah siapa? Adam dan Hawa. Selanjutnya siapa? Bapak dan ibu kita. Maka berkembang biaklah manusia yang banyak. Waja'alnakum shu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Dulu awalnya tidak ada suku bangsa, sama semua. Bangsa-bangsa itu adanya dijadikan oleh Allah setelah keturunan Nabi Nuh, putra Nabi Nuh. Kalau Kan'an sudah tewas, ada Sam, Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Ada Yafid, Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Abu Sudan, bapak moyangnya bangsa Sudan, kulit hitam. Nanti dari sana ada ras Negroid. Kalau Yafid ada ras Mongoloid.
Cina, bangsa Mongol, Jepun, dan seterusnya. Sebelum itu nggak ada. Nah, Allah jadikan semua itu bukan untuk berpecah belah, tapi lita'aruf, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Allah akan tunjukkan kekuasaan Allah itu kepada kita. Justru dengan itu adalah ujian. Siapa di antara kita yang mulia? Allah tidak melihat jenis, warna kulit, suku dan bangsa dan bahasanya, tapi ketakwaan. Nah, ketakwaan itu bersumber di mana? Di hati, terrefleksi dalam amal perbuatan. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada rupa dan harta. Akan tetapi apa kata beliau? Buka Sahih Muslim nomor 2194. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan akalmu. walakin, akan tetapi yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatan. Hati itu sumbernya ketakwaan. Karena Nabi SAW bersabda 2193, baca, sumbernya takwa itu di hati. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Oleh karena itu janganlah menganiayanya, jangan membiarkannya teraniaya. iya, la yadhlimuhu, jangan kau mendoliminya, wala yahzulhu, jangan kau biarkan dia terzalimi. Terus, Dan jangan menghinanya. wala yahqiruhu, jangan kau menghinanya. Apa kata beliau selanjutnya? Takwanya tempatnya di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Sambil apa? Sambil beliau menunjuk ke dadanya. Sambil Nabi menunjuk ke dadanya sebanyak berapa? 3 kali. 3 kali. Apa yang dimaksud dada di situ? Hati, Pak, bukan paru-paru. Hati nurani, bukan liver, bukan. Jadi di situlah sumber ketakwa, kemudian terpancar dalam amal perbuatan. Makanya Allah itu melihat dua itu, hati dan amal, karena dua-duanya itu terhubung, memiliki koneksitas antara hati dan amal itu. Jadi watabiman azza ya Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa taala tidak melihat manusia itu dari tampilan fisiknya. Meskipun dia orang kulit hitam tadi, Abdullah bin Abbas mengatakan hadhil mar'ah, ya, inilah seorang wanita min ahlil jannah, yang termasuk ahli apa? Ahli surga. Padahal al-mar'atus sauda, dia adalah wanita hitam. Baik, sekarang yang ketiga, diperbolehkan bertawasul melalui doa orang saleh yang masih hidup. Diperbolehkan bertawassul, mengambil perantara melalui doa orang-orang yang saleh yang masih hidup. Ini contohnya hadis ini. Wanita ini datang kepada Nabi, minta kepada Nabi supaya penyakitnya dihilangkan. Ya, tadi
Bisa? Bisa. Apa boleh? Boleh. Bahkan Allah sendiri mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan beri. Tapi kenapa orang ini datang kepada Nabi? Karena Nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena Nabi memiliki kedekatan dengan Allah. Maka wajar apabila wanita ini datang kepada Nabi meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoa. Yang menyembuhkan Nabi atau Allah yang menyembuhkan? Allah. Makanya Nabi minta kepada siapa? Allah, supaya orang ini disembuhkan dari penyakit epilepsinya tadi. Berarti Nabi sebagai apa? Wasilah, sebagai perantara, sebagai wasa'iqah, mediator. Jadi dalam kondisi masih hidup, kalau Nabi sudah mati, bisakah dimintai? Tidak bisa. Bahkan yang tidak bisa, tidak boleh. Karena tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati, sekalipun itu Nabi. Coba lihat para sahabat, ada nggak yang datang ke kubur Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan. Cari dalam kitab-kitab Mu'tabar bahwa mereka meminta kepada Nabi, datang ke kubur Nabi. Nggak ada. Bahkan ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perang di kalangan sahabat dulu, ada perang Siffin, ada perang Jamal antara siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah berseteru, masing-masing punya pengikut, dan terjadi perang. Adakah mereka yang datang ke kubur Nabi untuk meminta tolong kepada Nabi? Mereka minta tolong langsung kepada Allah. Jadi bolehnya mengambil wasilah perantara itu bagi mereka terhadap orang-orang yang masih hidup, hadir, agar dia berdoa kepada Allah. Karena Rasul memiliki kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah tawassul syar'iyyah. Tawassul syar'iyyah. Yani apa? At-tawassulu bid-du'a. Bertawassul dengan doa. Doanya siapa? Doa ad-du'aun Nabi, doanya Nabi. Atau doa as-salihin, doanya orang salih. Doaul anbiya, atau doanya para wali al-hadir yang masih hidup. Ketika di zaman sahabat pernah terjadi kekeringan. Istilahnya apa kekeringan? Baca. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka tidak datang ke kubur Nabi. Mereka tidak minta kepada Nabi SAW. Tapi beliau meminta kepada Allah melalui perantara seorang sahabat Nabi yang doanya mustajabah, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Mereka datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib meminta, wahai Abbas, mintalah kepada Allah agar kita diberikan hujan. Maka berdoa beliau dan diturunkan hujan atas doa Abbas bin Abdul Muttalib. Itu yang terjadi. Jadi meminta kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang abid, ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah yang masih hidup. Adapun orang yang sudah mati tidak bisa. Lantas ada orang yang mengatakan, oh dia itu tidak mati, dia itu hidup. Berdalil dengan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Disebutkan dalam ayat itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan kau katakan kepada orang yang mati syahid bahwa mereka adalah gugur,
di sisi Allah, akan tetapi kalian tidak menyadari. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat ini? Lihat tafsir Ibnu Abbas, lihat tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Semua menjelaskan bahwa para syuhada itu ruhnya ditempatkan di surga, dia mendapatkan rizki dari Allah. Tetapi mereka tidak bisa memberikan permintaan orang-orang yang hidup. Bahkan dia sendiri meminta kepada Allah tidak dipenuhi. Padahal Allah sudah katakan dalam penjelasan tafsirnya, ketika Allah mendatangi mereka, fulan, mintalah apa yang kau minta. Kata mereka, apalagi yang kau minta? Engkau telah memberikan aku nikmat yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada yang lain. Sudahlah minta, didesak terus. Akhirnya dia terpaksa meminta satu permintaan. Apa permintaan mereka? Pengen hidup kembali ke dunia untuk berjihad lagi, mati syahid lagi, mati syahid kedua, mati syahid ketiga, dan seterusnya. Kata Allah, hal itu tidak mungkin terjadi, karena sudah aku tetapkan bahwa kalian tetap di sini sampai hari ini. Mereka tak akan bisa balik ke dunia. Padahal ini orang yang mati syahid loh, orang yang diberikan kehebatan, kemuliaan. Orang yang mati syahid itu diberikan 6 keutamaan: diampuni dosanya sejak tetes darah pertama, yang kedua ditunjukkan tempatnya di surga, yang ketiga disematkan mahkota kewibawaan yang berisi batu-batu permata, satu batu yakut yang ada di mahkotanya senilai dunia dan seisi. Yang keempat, dibebaskan dari azab kubur dan diamankan dari fazah. Apa fazah itu? Kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Dan yang keenam, diberikan wewenang untuk memberi syafaat, yaitu kepada anggota keluarganya sebanyak 70 orang. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1663. Itu para syuhada, mereka hidup di sisi Allah, tapi mereka tidak bisa diminta. Makanya kalau ada orang datang ke kubur orang-orang yang mati syahid, datang ke syuhada Uhud, minta-minta di sana, salah alamat. Minta kepada Allah. Kau datang ke sana, doakan mereka. Loh Ustaz, mereka kan sudah pasti masuk surga. Masa kita mintakan, kita doakan mereka, kita mintakan ampun mereka? Kan gak logis. Kata orang sini apa? Nguyai segoro, garminlah laut. Itu logika ente. Yang penting itu Nabi perintahkan apa? Kalau kita diperintahkan mendoakan ahli kubur, doakan mereka, siapapun dia, hatta mereka ada para wali, hatta para sahabat. Kalau kita datang ke makam Baqi Al-Warqah di samping Masjid Nabawi, itu makamnya para aulia, bahkan lebih tinggi dari para aulia. Istri Nabi juga ada di sana. Demikian pula para sahabat. Tapi tetap doa yang kita ucapkan adalah doa yang diajarkan Nabi, yaitu mendoakan mereka supaya mendapatkan ampunan. Assalamu ala ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa yarhamullahu minal mustaqdimin minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu diucapkan 3 kali dan Nabi mencontohkan seperti itu. Bukan kita datang minta-minta. Hatta peminta di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa jadi termasuk kategori kesesatan, bahkan termasuk kesyirikan. Ikhwatul iman, azza Allah wa jalla. Jadi dalam Islam itu bukan berarti tidak ada peluang tawassul. Tawassul diperbolehkan, tapi yang syar'i. Ada at-tawassulu bid-du'a'il 'alim. Tapi ada lagi ad-du'a bit-tawassul. Beda lagi. Ad-du'a berdoa dengan bertawassul.
bertawassul. Kita sendiri yang berdoa kalau itu dengan bertawassul apa? Bi asma'il husna. Kita berdoa dengan bertawassul. Bertawassul dengan apa? Dengan asmaul husna. Ya. Yang kedua, ad-du'a bitawassul. Apa berdoa dengan tawassul? Yaitu tawassul bil amalis salih, dengan amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Silakan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku pernah melakukan ini dan itu ya Allah. Sampaikan kepada Allah supaya doa kita dikabulkan. Boleh bertawassul dengan amal soleh kita yang sudah pernah kita lakukan. Ingat kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa, ada batu besar menutup mulut goa. Dia tidak akan bisa keluar dan pasti akan mati di tempat itu kalau dia tidak doa kepada Allah. Dan mereka berdoa dengan bertawassul melalui perantara amal soleh yang luar biasa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Makanya kalau kita punya amal soleh yang luar biasa, simpan itu. Untuk apa? Sebagai senjata pamungkas. Karena suatu saat kita berhajat atas sesuatu, mintalah kepada Allah melalui perantara itu. Baik. Nomor berapa nih? Nomor 4. Silakan. Balasan bagi orang yang sabar di dunia terkala terkena musibah adalah surga. Iya. Balasan bagi orang-orang yang bersabar ketika mereka hidup di dunia, yaitu surga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah sebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Kemudian lanjutannya gimana? Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika humus sadaqun. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Benar? Ayo coba terjemah. Bukanlah mengadakan majelis ta'atimu dari barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Iya. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di akhir dari ayat itu disebutkan muttaqun, orang yang bagaimana? Bertakwa. Apa balasan bagi orang yang bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Balasannya surga. Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi orang yang bersabar, baik bersabar dalam mengerjakan perintah, bersabar meninggalkan kemaksiatan, bersabar dalam menghadapi musibah, maka balasannya tidak lain adalah surga. Dan kadang surga itu disebutkan para penghuninya dengan mendapatkan predikat yakni al-muflih, yaitu orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Dalam surah Al-Imran, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang sabar dan tetap dalam kesabarannya. Pada ayat 200 surat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan di akhirat. Tidak ada kecuali apa? Surga. Jadi itu dalam surah 5. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang sabar yang itu dilakukan di mana? Di dunia, kecuali surga. Kalau di alam barzakh udah nggak perlu sabar lagi. Seandainya sabar di sana, ya udah terlambat. Kamu disiksa di remaja, aku sabar. Sabar disiksa malaikat. Sabar disiksa oleh malaikat itu bukan sabar yang bernilai. Mau nggak mau ya memang harus sabar. Gimana? Mau lari ya nggak bisa. Sabar ini ya di sini ketika hidup di dunia. Baik, berikut nomor 5. Keselamatan di akhirat lebih utama daripada kesehatan di dunia. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa keselamatan dunia dan keselamatan akhirat itu lebih utama daripada kesehatan di dunia. Apa artinya kita hidup sehat di dunia kalau ternyata matinya su'ul khatimah? Matinya su'ul khatimah. Dia takut kena penyakit, enggak ke masjid. Ada enggak? Kapan itu? Covid. Iya. Takut dengan penyakit, takut apa? Takut mati dengannya sehat, tapi malah enggak sholat. Takut, enggak ke masjid. Apalah artinya sehat? Ternyata su'ul khatimah. Mending seandainya kau sakit misal di dunia ini enggak pernah sembuh, atau bahkan sakitmu itu sampai membawa kepada kematianmu. Tapi kalau kita mati dengan membawa la ilaha illallah, mati dalam kondisi husnul khatimah, itu lebih baik. Makanya dalam hadis ini mengajarkan ketika Nabi memberikan pilihan, gimana? Kalau kau mau sehat, lepas dari penyakit epilepsimu ini, aku doakan. Tapi Nabi nggak menjawab dia dapat surga. Biasanya kalau dikasih sehat, setelah sehat gimana? Lupa apa enggak? Kadang dikasih sehat malah lupa. Mending dikasih sakit supaya dia tetap ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya diberi pilihan. Nabi tidak menjamin dia masuk surga sekalipun dia dijamin sembuh karena doa beliau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi pilihan kedua, jika kau sabar, in sabarti walakil jannah. Jika kau bersabar, tetap dalam penyakitmu itu sampai mati, maksudnya, maka bagimu surga. Ini pilihan yang bagaimana? Sebetulnya antara sehat dan surga itu dua-duanya sama-sama baik kan? Sama-sama baik, sehat dan surga. Tapi kalau orang yang beriman, dia melihat sehat apa surga? Milih surga. Itu yang waras akal. Tapi landasannya adalah iman. Kalau orang nggak beriman nih, ketika dia dikasih sakit, pilih mana kamu? Sabar dalam penyakitmu ini, kau nanti dapat surga di akhirat. Atau sekarang kau diberikan sembuh sekaligus.
Kalau dia tidak punya keimanan kepada akhirat, kira-kira milih apa? Halo, sembuh. Yang penting sekarang, nanti urusan nanti. Lagian gua nggak percaya. Nah, nggak percaya sama apa? Akhirnya selesai. Dia pasti akan ingin mendapatkan apa yang tampak sekarang, apa yang dibutuhkan sekarang. Yang penting sekarang. Nanti urusan nanti. Yang penting hura-hura dulu. Urusan disiksa, urusan nanti. Ini orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman, terutama beriman kepada kehidupan akhirat, pasti dia berharap untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat apa itu? Ad-Duha. Walal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik untuk kalian dan lebih utama. Jadi kita dianjurkan untuk mengejar apa? Mengejar akhirat, karena akhirat itu lebih utama. Ayat berapa itu, Bu? Ayat 4 apa ayat berapa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang lain, walal akhiratu khairun wa abqa. Surah Al-A'la ayat berapa? Walal akhiratu, dan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia fana. Berapa dunia ini? Umur kita baina 60 wa 70, antara 60 70. Enggak lama. Sementara akhirat kekal abadi, selama-lamanya, tanpa batas. Makanya ketika diberi pilihan, paling kaya, gua pilih jannah, pilih surga aja. Karena udah pasti nih, yang ngomong begitu siapa? Nah, Nabi yang ngomong begitu. Udah pasti. Gua sih ingin sehat, tapi karena Nabi nyuruh gua sabar dan jaminannya surga, ya udah, gua terima, ikhlas. Biarin nanti kalau kambuh, biarin kalau kumat, ya. Yang penting itu tadi, tidak sampai menjatuhkan kehormatan dia. Baik, karena auratnya terbuka. Ayat berapa tadi, Bu? Al-A'la 11. Oh, 17 sampai habis itu ya. Baik, sekarang poin ke berapa? 6. Ayo. Diperbolehkan mengambil contoh seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan dijadikan sebagai bahan belajar bagi murid-muridnya. Dalam hadis ini ada Atha bin Abi Rabah, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Atha ini muridnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan Ibnu Abbas memberikan pelajaran kepada muridnya, memberikan contoh langsung tentang seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi minta didoakan. Dan Nabi langsung menunjuk orang, hadhil al-mar'atus sauda wa hiya min ahli jannah, dan dia termasuk di antara ahli surga. Langsung diberikan contoh. Nah, dalam memberikan pelajaran dan pengajaran diperbolehkan, yaitu memberikan contoh. Sebagaimana juga perlu atau boleh memberikan contoh yang jelek. Lu kalau pengen tahu Dajjal kayak apa, lihat tuh siapa
Abdul Uzza bin Qattan. Kata Nabi begini, dulu ada orang yang bernama Abdul Uzza bin Qattan yang bisa dijadikan percontohan orang yang mirip Dajjal. Coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 2480. Dari Nawas bin Sam'ah. Iya. Katanya pada suatu pagi Rasulullah SAW bersabda, berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok perubahan. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Lalu beliau berkata, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok berbeda. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanmu terhadap kamu sekalian jika dia muncul, dan aku masih berada di antara kamu. Tentu aku akan membela kamu. Dan jika dia muncul, sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembelaan atas dirinya sendiri. Panjangnya Ustaz ya. Yo, masa ada kalimat ini? Hadisnya ada tulisannya panjang. Sabarlah. Belum apa-apa sudah ngepil ya. Dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal pemuda berambut keriting, matanya pucat. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qattan. Selesai. Sudah sampai poinnya. Makanya sabar dulu, pasti nggak akan habis lah dibaca. Kan poin kita kan Abdul Uzza bin Qattan. Ya, udah sampai situ kan? Selesai. Jadi Nabi memberikan contoh. Kalau lu pengen tahu Dajjal, lihat tuh Abdul Uzza bin Qattan. Cuman yang harus dipahami, Abdul Uzza bin Qattan ini orang musyrik. Jadi boleh dibuat percontohan yang jelek. Kalau seandainya dia muslim, gak boleh pak. Lu pengen tahu Dajjal tuh si Ahmad, jangan, karena dia muslim misalnya, gak boleh. Kalau sekarang ada yang seperti itu gak boleh. Karena saat itu Abdul Uzza bin Qattan itu kafir, saat itu musyrik, dijadikan contoh oleh Nabi seperti Abdul Uzza bin Qattan. Lihat namanya aja siapa? Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza nama berhala. Orang kafir itu. Nah kalau sekarang ada orang pincet matanya, lu pengen tahu Dajjal, kayak si fulan itu, nggak boleh. Kalau dia muslim, nggak boleh. Orang mukmin tidak boleh dibuat percontohan yang jelek. Tapi orang mukmin boleh dijadikan figur percontohan yang baik, kayak Nabi, kayak Ibnu Abbas tadi. Lihat ini loh wanita berkulit hitam. Bahkan disebutkan penyakitnya. Apa tadi penyakitnya? Epilepsi. Untuk memberikan contoh yang baik. Ternyata poinnya bukan di epilepsinya. Apa? Kesabaran dia mau menanggung penyakitnya itu sampai mati. Itu yang jadi poinnya, yang perlu dijadikan contoh. Jadi dalam hal ini apa? Orang itu boleh pak, tidak sembuh dari penyakit, dia tawakal kepada Allah, boleh. Dia punya penyakit tertentu, dia gak berobat, dia minta kesembuhan langsung dari Allah. Terserah Allah mau menyembuhkan atau tidak. Kenapa? Karena menurut medis gua harus dioperasi. Kalau dioperasi harganya berapa? Halo? Ratusan juta. Saya nggak punya duit. Masa rumah harus dijual? Satu-satunya harta yang aku miliki hanya rumah. Nggak mungkin. Ya sudah, dia tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Nah baru dia cari alternatif pengobatan.
tidak menyimpang. Di samping dia tawakal kepada Allah, berobat melalui habbatus sauda, berobat melalui air zam-zam. Kalau ada orang datang umroh, nah ini ya, kali-kali dapat apa? Dapat air zam-zam misalnya. Atau dia ada pengobatan bekam gratis, mau ikut ya, ada bakti sosial, silakan. Itu alternatif tibun nabawi. Gak punya duit, tapi bukan berarti tawakal itu kemudian dia diam, tetap dia cari. Karena hakikat yang menyembuhkan Allah. Maka jangan memaksakan diri. Kadang ada orang Pak pengen sembuh, gak punya duit, akhirnya ada utang. Ternyata setelah utang ratusan juta, tetap mati. Berarti mati meninggalkan apa? Utang. Kan saya, ya saya. Apalagi sampai kepada kesyirikan, berobat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, pergi ke dukun. Nah ini udah fatal, ujung-ujungnya mati. Sementara dia belum bertobat dari kesyirikan. Nah ini yang berbahaya. Wanita ini masalah, dia mau menghadapi penyakitnya sampai mati. Didoakan sembuh sama Nabi enggak, karena dia ingin berharap surga. Makanya orang yang bersabar ketika diberi penyakit sampai dia mati dengan penyakit itu, ini hadisnya, orang ini akan mendapatkan yakni balasan yang baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Seandainya tidak mendapatkan surga, kira-kira dihindarkan dari neraka, ya lumayan nggak? Lumayan, tapi nggak mungkin. Mau ditempatkan di mana? Kan pilihannya cuma dua, kalau nggak surga, neraka. Kalau dihindarkan dari neraka, pasti Allah masukkan di mana? Surga. Pura-pura aja kamu, wahai Allah, jangan tempatkan aku di neraka. Terserah wahai Allah, kau tempatkan aku di mana? Di mana lagi? Nggak ada. Kalau nggak surga ya neraka, kalau dari neraka ya surga. Itu bahasa hiasan saja. Kayak seorang penyair ya, Abu Nuwas, ilahi laskulil firdausi ahla. Nggak pantas aku menjadi ahli firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku nggak kuat kalau kau masukkan aku ke dalam neraka jahim. Sama aja ya. Dia ngaku nggak pantas aku ahli firdaus ya Allah. Tapi kalau aku disiksa di jahim, aku nggak kuat ya Allah. Solusinya gimana? Ya sama aja dengan minta apa? Minta surga sebetulnya. Ya. Baik, kemudian yang kedua apa saja? Yang ketujuh. Diperbolehkan mendoakan kesembuhan orang lain ketika diminta oleh orang yang sakit. Ya. Sama seperti antum ya, datang ke orang sakit. Orang sakit itu apa? Minta didoakan, minta diruqyah. Minta boleh. Tapi kalau kita diruqyah atas permintaan, maka fasilitas masuk surga tanpa hisab gugur. Makanya kalau kita sakit jangan minta diruqyah. Kalau kita diruqyah tanpa permintaan kita, alhamdulillah. Asal jangan sampai doa atau ruqyah itu kita minta. Bukan berarti tidak boleh, tapi fasilitas masuk surganya tanpa hisab hilang. Berarti masuk surganya di mana? Dihisab. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Muslim nomor buka 171 kalau tidak salah. 171. Dari kalangan umatku sebanyak 70.000 tanpa dihisab. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, siapa mereka? Lanjut. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Man hum ya Rasul? Siapa mereka itu ya Rasul? Apa jawab beliau? Jawab Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang tidak bertobat mengenai jambu-jambu. Iya. Hum la yastarqun. Itu cuma terjemahannya kurang pas gitu ya. Mereka adalah
yastarqun, tidak minta diruqyah. Diganti ya, dikasih bawah, ditulis pakai pensil atau bullpoint. Tidak minta diruqyah. Loh, contohnya bagaimana ruqyah? Termasuk di antara ruqyah itu di samping Al-Quran ya doa-doa itu. Mudhibal ba's, Rabbanas ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifa'un la yughadiru saqama. Itu contoh ruqyah dari hadis di samping ayat-ayat Quran. Jadi kalau ada orang datang mendoakan kita tanpa kita minta, alhamdulillah, berarti Allah yang menggerakkan dia untuk mendoakan kita. Tapi bukan atas permintaan. Kita diam aja. Nah, kita masuk orang yang mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kita minta, maka sebagaimana hadis ini, mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Maka pemahaman terbaliknya adalah apa? Mereka yang minta diruqyah berarti dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Baik, lanjutkan. Kedua, tutup. Tidak mempercayai suara burung. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Tatayyur itu apa? Percaya kepada alamat binatang. Cuman tatayyur itu awalnya dari toyrun, burung. Kalau sekarang bukan burung aja, tokek. Iya, tentang kesialan, tentang peruntungan didasarkan atas alamat-alamat burung, binatang, dan yang lain. Sekarang bukan makhluk-makhluk hidup, kadang angka-angka sial ya, atau alamat-alamat tertentu. Hati-hati, itu namanya tatayyur. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik. Baik, lanjut. Yang ketiga, Tidak berobat dengan tusukan besi panas. wala yaktahun, tidak berobat dengan tusukan besi panas. Kain. Dari 3 poin itu ternyata intinya ada pada nomor 4. Apa nomor 4? Tetapi mereka tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan tetapi mereka bertawakal kepada Allah. Apa bertawakal itu? Menyerahkan diri dan segala urusan kita kepada Allah. Termasuk tadi ujian sakitnya itu diserahkan kepada siapa? Allah. Udah serahkan kepada Allah. Jadi kalau Allah mau menyembuhkan, asal dia tidak meminta untuk diruqyah, berarti Allah memberikan 2 hal, yaitu kesembuhan dan fasilitas masuk surga tanpa hisab. Itu mereka yang tidak mau minta diruqyah. Seperti coba wanita itu. Wanita itu tidak minta, hanya didoakan supaya sembuh. Nggak minta didoakan supaya sembuh wanita itu. Ya udah, nggak usah didoakan. Biarkan aku tetap minta surga saja. Cuma didoakannya adalah didoakan dalam urusan apa? Bukan urusan penyakit. Urusan apa? Kehormatan yang dia tidak bisa kontrol, yaitu tersingkapnya aurat. Nah itu boleh dimintakan. Dan Nabi mendoakan, sehingga setiap kali dia kambuh penyakitnya, dia dipelihara oleh Allah. Baik, masuk nomor yang ke-8. Silakan. Pentingnya memelihara keselamatan atau
pentingnya menjaga kehormatan, pentingnya menjaga aurat sekalipun dalam keadaan darurat. Contoh sakit darurat ya. Kalau kita masih bisa menjaga aurat kita, kenapa tidak? Kita harus teguh menjaga aurat kita. Jangan dengan alasan gua sakit, akhirnya apa? Ketika di rumah sakit dia lepas jilbab, alasannya panas, alasannya ribet, tetap ditutup auratnya. Kenapa demikian? Karena Allah menguji seseorang itu dengan kesabaran ketika diberikan ujian sakit, apakah dia tetap melaksanakan perintah atau tidak. Jadi kadang berkumpul antara kesabaran indal musibah was-sabru li ta'atillah. Kesabaran di dalam menghadapi musibah dan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Ketika dia diuji sakit, apakah dia tetap melaksanakan sholat? Ya kan? Ketika diuji dengan sakit, apakah dia tetap menjaga auratnya? Tetap dijaga auratnya. Dan mintakan kepada Allah supaya Allah memelihara diri kita. Allah memelihara diri kita karena diawali dengan kita memelihara diri. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, itu poinnya di situ. Coba Bu, apa Bu? 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum wanita. Oleh karena Allah telah memberikan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menampakkan sebagian dari mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh adalah ialah yang taat kepada Allah. Qanita, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, taat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Qanita, yang kedua lagi memelihara diri. Hafizat, lagi memelihara diri. Karena ketika suaminya tidak ada, terus oleh karena Allah telah memelihara mereka. Karena Allah telah memelihara mereka. Ya, perhatikan di situ. Yaitu hafizat, wanita yang memelihara diri, memelihara kehormatan ketika suaminya tidak ada di rumah atau tidak ada di sampingnya. Kenapa? Bima hafizallah. Karena Allah memeliharanya. Saya tanya, Allah itu akan memelihara kalau kita memelihara diri. Duluan mana? Pemeliharaan Allah atau kita yang memelihara diri? Duluan mana? Kita memelihara diri, baru Allah akan memelihara. Jangan tunggu Allah memelihara diri kita sementara kita tidak memelihara diri. Gak mungkin. Keridhaan Allah itu akan diberikan kalau kita ridho kepada Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Sama. Kecintaan Allah itu akan diberikan kalau kita cinta kepada Allah. Duluan mana? Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah dulu? Dulu mana? Kita mencintai Allah dulu, baru Allah akan cinta kepada kita.
konsepnya. Kenapa kok kita yang dipelihara, dijaga oleh Allah? Karena kita memelihara diri. Ketika dalam kondisi sadar, dalam kondisi kita terjaga, ya, kita memelihara diri. Ketika nanti dalam kondisi kita tidak sadar, contoh yaitu ketika pingsan, apalagi ketika kita tertidur, Allah memelihara kita. Karena kita saat kita tidak tidur, di saat kita terjaga, kita memelihara diri. Saat kita tidur, Allah memelihara kita. Makanya pentingnya memelihara kehormatan, memelihara aurat itu, sehingga ketika nanti dalam kondisi darurat yang seandainya itu terjadi, tersingkap aurat kita, kita tidak berdosa, tapi demi memelihara kehormatan hambanya ini, sekalipun dalam kondisi dia mati, sekalipun dalam kondisi dia pingsan, tetap dipelihara. Pernah ada kasus tsunami, seorang wanita jasadnya itu masih dengan jilbabnya lengkap, tidak terkoyak sedikit pun. Ini terkena banjir loh Pak. Kenapa? Wanita ini terkenal semasa hidupnya orang yang komitmen menjaga aurat. Jangankan keluar, kadang masih di dalam rumah, dia masih tutup aurat karena takut mungkin barangkali ada laki-laki lain yang bukan mahram yang melihatnya. Ketika pengajian juga begitu. Padahal dia di tempat apa? Di tempat wanita, tapi dia tetap tidak membuka auratnya. Dia jaga auratnya, takut-takut kalau ada apa? CCTV. Bisa jadi di masjid itu ada CCTV ya? Ya, CCTV biasanya di ruang laki atau di ruang perempuan? Hah? Enggak, maksudnya monitornya ada di ruang laki atau perempuan? Di ruang laki-laki, ya. Kira-kira mungkin nggak dilihat sama petugasnya atau takmirnya? Nah itu, dia pelihara diri komitmen. Makanya Allah memelihara diri sampai dia mati pun tetap pakai jilbab, tidak tersingkap auratnya. Sebagaimana ayat ini, ya, hafizah, dia memelihara diri. Bima hafizallah, karena Allah memeliharanya. Apa sebabnya? Dia dipelihara oleh Allah karena dia sebelum itu dia memelihara diri. Kalau kita sudah kendor memelihara diri kita, memelihara kehormatan kita, ketika dalam kondisi darurat pun demikian pula nanti akan terjadi. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun dapat satu hadis. Tapi faedah yang kita dapatkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup sampai di sini.